Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan pelajaran agama Islam yang berjudul At-Thoriq ila Ma'rifatullah. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Nita Situs Salihah, Ferry Aziz, dan juga Septi Oktavia. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Islam. Cara atau jalan mengenal Allah bisa melalui ayat-ayatnya. Bisa melalui ayat-ayat qauliyah atau ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu ayat yang diturunkan dari Allah berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti surat At-Tin ayat 1-5, yang artinya demi buah tin dan zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi kota Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu berupa ciptaan Allah seperti manusia dan alam. Dalam Quran Fussilat yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Metode mengenal Allah ada 2 cara. Yang satu, metode Islam, bisa dengan akal atau nakli, seperti Quran. Dalam surat dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 100-101 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 dan Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mengenal Allah dengan metode Islam selanjutnya yaitu membenarkan. Dibahas dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dan juga surat Qaf ayat 37 yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Metode Islam selanjutnya yaitu menghasilkan iman. Metode pengenalan Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan, sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya adalah metode Ghairul Islam. Dalam Quran surah Yunus ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal khalqi syai'a. Innallaha alim bima yaf'alun, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatur rabbika sidqan adalah
la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'un alim, yang artinya dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhtukum sa'iqatun wa antum tanzurun, dan artinya dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyamarmu sedang kamu Selanjutnya B. Ragu-ragu. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afi qulubihim maradu amirtabu am yakhafuna ayyahi fa'allahu alaihim wa rasulah bal ulaika humud dhalimun, yang artinya apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka. Sebenarnya mereka itulah adalah orang-orang yang zalim berakibat kufur. Pengertian kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, baik orang tersebut bertuhan selain Allah ataupun tidak bertuhan, seperti paham komunis atau dalam arti ateis. Berbagai metode mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita mengerti, dan semoga kita memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayatnya, dan mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sikap orang-orang kafir. Alhamdulillah, hanya itu saja yang hanya kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.